Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Kesempatan ini kita akan kembali kepada firman Tuhan. Pastikan bahwa kita semua dalam perlindungan Tuhan, dalam keadaan sehat karena pertolongan Tuhan. Mari kita akan berdoa dan kita mengucap syukur. Bapa di surga, kami meredakan hati kami pada kesempatan ini. Kami menyerahkan dalam tangan Tuhan seluruh kehidupan kami, agar Tuhan berkenan untuk memberkati kami, menguduskan kami dan melayakkan kami, untuk kami dapat menerima kebenaran-Mu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, pada kesempatan ini kita akan belajar dengan firman Tuhan, yaitu dengan satu tema, Hari Penyelamatan. Hari Penyelamatan. Nah, kita akan membuka kitab kita dalam 2 Korintus pasal 6 ayat yang kedua. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan ini disampaikan Rasul Paulus untuk jemaat yang ada di Korintus, yaitu tentang keselamatan. Keselamatan itu menjadi suatu prioritas utama bagi Tuhan untuk manusia. Sekalipun manusia kadangkala sama sekali tidak menghiraukan tentang keselamatan. Apalagi kalau sudah disibukkan dengan pekerjaannya, dengan usahanya, dengan kebutuhannya sehari-hari. Saudara, itu sudah tidak ingat akan yang namanya keselamatan. Namun Allah menghendaki bahwa setiap hari Allah merencanakan, merancangkan, merindukan, mendambakan yang namanya keselamatan. Keselamatan menjadi satu kebutuhan yang hakiki. Keselamatan menjadi satu kebutuhan yang mendesak. Keselamatan menjadi satu kebutuhan yang utama dalam kehidupan manusia. Oleh sebab itu, Allah selalu merancangkan, merencanakan keselamatan untuk manusia. Sepanjang zaman, sepanjang abad, sejak manusia jatuh ke dalam dosa sampai hari ini dan seterusnya. Ayat ini berkata demikian, sebab Allah berfirman. Allah berfirman, apa yang difirmankan Allah? Alkitab mengatakan, pada waktu aku berkenan. Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Allah akan mendengarkan doa-doa Bapak Ibu Saudara. Allah akan mendengarkan keluh kesah Bapak Ibu Saudara. Allah akan mendengarkan jerit tangis Bapak Ibu Saudara. Mungkin orang yang terdekat dengan Bapak Ibu Saudara sudah tidak peduli, sudah tidak mau tahu, sudah bersikap masa bodoh. Tetapi ketika Bapak Ibu Saudara mau berseru, mau berdoa, mau memanggil nama Tuhan, Alkitab mengatakan, ya, dikatakan dengan jelas, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Pastikan bahwa Bapak Ibu Saudara, doanya Bapak Ibu Saudara berkenan kepada Allah. Ya, di dalam Amsal mengatakan,
hidup orang fasik itu menjadi kekejian bagi Allah. Tetapi doa orang benar itu didengar oleh Allah. Pastikan Bapak Ibu Saudara adalah orang-orang sudah dibenarkan oleh Allah. Kita sadar bahwa tidak ada seorang pun yang benar di hadapan Allah. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi kasih karunia Allah menyelamatkan Bapak Ibu Saudara. Yesus Kristus membenarkan Bapak Ibu Saudara oleh kuasa darah salibnya di atas kayu salib gunung Golgota. Dia yang tidak pernah berbuat dosa dibuatnya menjadi dosa, supaya saudara dan saya diselamatkan dari kuasa dosa dan kuasa maut. Dan saudara dan saya didengar doanya. Apakah Bapak Ibu Saudara ini untuk didengar doanya? Pastikan saudara dan saya adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Allah. Yang kedua, pada hari aku menyelamatkan engkau, aku akan menolong engkau. Tuhan tidak segan-segan untuk menolong Bapak Ibu Saudara. Apapun kesulitan saudara, apapun masalah saudara. Sekali lagi saya katakan, mungkin orang yang terdekat tidak bisa menolong saudara. Kekayaan saudara tidak bisa menolong saudara. Kehebatan saudara tidak bisa menolong saudara. Ketika saudara dalam kesesakan, ketika saudara dalam kesulitan, kekayaan saudara, kehebatan saudara, derajat, pangkat, kedudukan saudara tidak akan cukup untuk menolong saudara. Tapi Alkitab mengatakan, firman Tuhan berkata, aku akan menolong engkau. Itu datangnya dari pihak Tuhan. Tuhan rindu setiap saat, setiap waktu untuk memberi pertolongan kepada Bapak Ibu Saudara. Aku akan menolong engkau. Pada hari aku menyelamatkan engkau, aku akan menolong engkau. Tuhan mempersiapkan keselamatan sehari 24 jam buat Bapak Ibu Saudara. Tuhan mempersiapkan pertolongan buat Bapak Ibu Saudara untuk menolong saudara ketika saudara dalam kesulitan, saudara dalam masalah, dalam persoalan. Bapak Ibu Saudara, pastikan bahwa saudara adalah orang-orang yang dipersiapkan untuk diselamatkan, yang pertama. Yang kedua, pastikan bahwa saudara adalah orang-orang yang mendapatkan pertolongan Allah. Layak saudara mendapatkan pertolongan Allah. Dan yang ketiga, Alkitab mengatakan, sesungguhnya, saudara, kata sesungguhnya ini tidak main-main, saudara. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Hari ini adalah hari penyelamatan itu. Kalau Bapak Ibu Saudara mendengar firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu Saudara butuh keselamatan, rindu keselamatan, rindu pertolongan Tuhan, datanglah kepada Allah. Allah siap sedia menolong Bapak Ibu Saudara, menyelamatkan Bapak Ibu Saudara dari kuasa dosa dan kuasa maut. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, seperti kain kesumba yang sudah tidak dapat diampuni lagi, kata orang. Tapi Allah berkata, Allah berkenan mengampuni saudara, Allah berkenan menyelamatkan saudara. Rasul Petrus berkata di dalam khotbahnya dalam hari raya Pentakosta, selamatkanlah dirimu dari angkatan yang jahat ini. Selamatkan dirimu dari angkatan yang jahat. Hari-hari adalah hari yang jahat. Manusia sedetik berubah. Ya, sedetik bisa baik, sedetik bisa jahat. Kenapa? Karena hari-hari adalah jahat. Oleh karena selamatkan dirimu, oleh karena itu selamatkan dirimu dari angkatan yang jahat ini. Tuhan rindu kepada setiap kita untuk beroleh keselamatan. Korbannya di atas kayu salib gunung Golgota untuk menolong saudara, untuk menyelamatkan Bapak Ibu Saudara, untuk mengampuni Bapak Ibu Saudara, untuk membuka jalan buat Bapak Ibu Saudara. Ketika Bapak Ibu Saudara mengalami jalan buntu, mari Bapak Ibu Saudara kita merendahkan hati kita. Kita akan berdoa dan kita mengucap syukur kepada Tuhan agar Tuhan menyelamatkan Bapak Ibu Saudara, Tuhan menolong Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan sama-sama berdoa dan kita mengucap syukur. Segala puji, hormat dan syukur kami naikkan di hadapan Tuhan Allah yang menjadikan langit dan bumi,
Allah yang mengatur seluruh alam semesta, Allah yang memelihara setiap kehidupan, dan Engkau yang senantiasa menggembalakan kami kepada rumput yang hijau, kepada hari yang tenang, dan kami disegarkan jiwa kami. Bapa di surga, pertolongan akan tepat pada waktunya, penyelamatan adalah tepat pada waktunya. Hari dari hari keselamatan itu, Bapa, izinkan kami masuk dalam keselamatan-Mu, izinkan kami masuk dalam pertolongan-Mu, Bapa, karena pertolongan adalah tepat pada waktunya. Bapa di surga, mengampuni, menguduskan kami jika Engkau mendapati kami di antara kami meragukan akan pertolongan-Mu, meragukan akan kasih setia-Mu, Bapa. Kami sangat yakin, sangat percaya bahwa kedaulatan-Mu, kekuasaan yang tidak terbatas, Kau sanggup menolong kepada waktunya, Kau sanggup menolong kami pada waktunya. Pada suatu saat yang kami butuhkan, Engkau menolong kami. Pada saat kami butuhkan, Kau menyelamatkan kami. Kami bersyukur kepada-Mu, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, berkat-Mu turun atas kami. Haleluya. Amin.